Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'milu awzarakum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bi ghairil ilmi ala sya'a ma yarji'un. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarakum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillukum bi ghairil ilmi allasya ma yazirun. Sadaqallahul adzim. Al-Mukarram para alim ulama, para yai dan para takmir masjid Hidayatullah ugi wa ma'asyiral muslimin ingkang kula hormati, ugi wa insyaallah selalu mendapatkan rahmat Allah. Semoga kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini, subuh pagi ini kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan untuk selalu menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi situasi yang saat ini kita alami bersama, yaitu COVID-19 atau COVID-19 dan tantangan kehidupan yang selalu kita harus hadapi. Dan kita telah diberikan kesehatan, diberikan rahmat, diberikan anugerah keagungan insaniah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pagi ini saya ingin menyampaikan satu topik untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nuhan, yaitu untuk menjadi pemimpin besar kita harus memiliki visi yang besar pula. Nah, di dalam konteks itu sebagai pemimpin itu kita harus juga mengembangkan karakter profetik yang kita sebut dengan responsibility dan accountability. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu memiliki satu tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu ada dua hal yang sangat penting, yaitu responsibility atau tanggung jawab dan accountability atau tanggung jawab. Nah, dua istilah ini sering dipertentangkan, dua istilah ini sering diperdebatkan, dan dua istilah ini juga sering dibicarakan di dalam konteks ilmiah maupun dalam konteks profesional. Pertentangan daripada dua istilah ini adalah orang menyatakan bahwa responsibility sama accountability itu adalah sama. Jadi responsibility itu tanggung jawab, accountability tanggung jawab, itu dikatakan sama. Nah, sedangkan para ilmuwan sudah membahas dengan tuntas, yaitu salah satunya adalah rekan saya dari Bina Nusantara itu membahas secara tuntas dalam artikelnya
tentang perbedaan responsibility dan accountability. Banyak orang yang menyatakan sama, tetapi di dalam kamus-kamus manajemen itu yang disebut dengan accountability itu lebih kepada liability. Liability itu adalah tanggung jawab atas hasil apa yang dihasilkan dari tanggung jawab itu yang disebut dengan transparansi. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan tentang ajaran Allah di dalam surat An-Nahl ayat 25. Ya, jadi yang tadi saya bacakan, saya mohon maaf apabila masih ada yang keliru ya, karena ini amanah yang kedua ini di masjid yang besar dan itu ini luar biasa ya. Jadi Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 25. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun, bahkan mereka disesatkan ya, dan mereka tidak mengerti bahwa mereka disesatkan. Bahkan ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Ini ayat ini sebenarnya ini lanjutan dari ayat nomor 20 ya, ayat ke-20 surat An-Nahl. Itu sebelumnya sebenarnya menceritakan tentang orang-orang yang menyembah berhala, lalu kemudian dikabarkan kepada mereka ada yang Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tetap sombong ya, mereka tetap sombong menyembah berhala. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka bahwa Allah mengetahui yang mereka rahasiakan dan juga apa yang mereka lahirkan, dan apabila mereka diingatkan, mereka tetap saja mereka itu sombong dan mereka mengatakan itu hanya dongeng belaka. Nah, dalam konteks kita membangun karakter prophetic responsibility dan accountability itu, marilah kita mencoba untuk mengambil ibrahnya dan makna ini di dalam konteks kita melakukan karya kekaryaan setiap hari. Bisa jadi berhala-berhala itu saat ini bukan berhala-berhala sebagaimana patung atau yang lainnya. Jadi contohnya sekarang ini kita dalam masa COVID-19, lalu kemudian ada orang yang kemarin kita tengarai, ada orang yang menimbun masker untuk apa? Untuk kekayaan mereka, untuk uang. Nah, itu mungkin itu yang disebut dengan berhala. Mereka lupa bahwa mereka harus selalu berbuat baik, fastabiqul khairat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sisi lain juga saat ini pada waktu masa lockdown ini dan PSBB ini, kita tahu bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan menggencarkan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah, ketika orang itu menyelewengkan bantuan dari masyarakat untuk masyarakat itu, dan itulah untuk kepentingan sendiri, untuk agar mereka punya keuntungan keuangan yang banyak, ya itulah mungkin berhala yang dimaksud juga untuk saat ini. Nah, kemudian dalam konteks ini jelas Allah menyatakan bahwa seseorang yang diberikan amanah itu memiliki tanggung jawab, dan itu juga disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat 38 bahwa tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas yang telah diperbuatnya. Setiap diri manusia itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, di dalam konteks manajemen ini namanya responsibility. Saya lanjutkan bahwa kajian menyatakan bahwa responsibility sama accountability itu dianggapnya sama. Tetapi di dalam pengalaman profesional di corporate training ya,
itu saya menemukan buku yang dikarang, yang ditulis oleh John Heather dari Personal Development Strategies Afrika, yang ditulis bersama-sama dengan timnya. Ada non-stop development program, ada lagi senior development program. Itu semuanya di situ menjelaskan tentang responsibility dan accountability. Dia tulis bersama dua pemimpin muda, yaitu satu dari Surabaya, ya, orang Batak tapi di Surabaya. Nah, yang satunya itu orang BKR. John Heather itu nulis bersama timnya untuk melatih 20.000 karyawan di multinasional, perusahaan multinasional, dan dia menuliskan bahwa responsibility itu nggak sama dengan accountability. Bedanya apa? Kalau responsibility, contoh, saya sebagai seorang kepala sekolah, saya punya wakil kepala sekolah. Saya sebagai seorang kepala sekolah diberikan mandat, diberikan apa istilahnya tugas, ya, tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Lalu tugas tanggung jawab saya itu saya distribusikan kepada wakil kepala sekolah. Nah, sekarang tugas saya itu adalah tanggung jawab saya, dan tugas yang saya distribusikan ke wakil kepala sekolah itu adalah tanggung jawabnya wakil kepala sekolah. Tetapi ketika wakil kepala sekolah itu menjalankan tugas dengan keliru, hasil dari kelirunya itu menjadi tanggung gugat saya. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang sering terjadi di korporasi. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa bangun di lingkungan kita bahwa seorang pemimpin itu selalu ada dua hal ini, tanggung jawab dan tanggung gugat. Contoh, seorang pemimpin sedang di Makassar, lalu anak buahnya kecelakaan di area kerja. Nah, karena yang kecelakaan anak buahnya tadi, siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu? Anak buahnya itu tadi kan. Tetapi pemimpin yang di Makassar tadi tetap dia harus ngurus, dia bertanggung gugat atas apa yang dikerjakan oleh anak buahnya tadi. Ternyata ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 25 tadi, bahwa setiap diri manusia itu menanggung dosa atas apa yang dia perbuatnya. Tetapi ketika dia mempengaruhi orang lain dan orang lain itu salah, dan orang lain tidak paham bahwa mereka itu sebenarnya salah atas pengaruh daripada orang itu tadi, maka orang tersebut akan menanggung dosa yang orang-orang yang salah tadi. Ini sebenarnya dalam manajemen ada yang konsep yang disebut dengan responsibility dan accountability. Nah, inilah makanya di dalam setiap karya kekaryaan kita sebagai apapun, harapan kita adalah kita selalu mengambil ibrah dan selalu mengambil pelajaran dari Allah dan Rasulnya, itu Allah dan Rasul, yaitu Quran dan Sunnah. Para masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa dua hal tadi menjadi satu kesatuan dari tugas seorang pemimpin yang dikatakan Ustaz Nuhan kemarin. Seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang besar, kan gitu ya. Nah, dalam satu hal untuk mencapai visi yang besar itu dia harus berani memunculkan karakter dia, itu karakter responsibility dan karakter accountability. Baik, dan selain itu bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Yasin ayat 12, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan. Dari Allah itu selalu mencatat apa yang kita kerjakan, dan apapun yang kita tinggalkan semuanya terekod. Nah, di sini sebenarnya pelajaran bagi kita bagaimana kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Dikatakan bahwa kita adalah orang yang selalu
yang selalu konsisten terhadap tanggung jawab kita, transparan terhadap apa yang kita kerjakan, dan kita akan lepas dari semua bahaya, termasuk yang dikatakan bahaya korupsi. Itu gimana caranya? Caranya ya kita merekod profile, kita merekod, kita melakukan rekod terhadap apa yang kita kerjakan, kita membuat laporan yang benar, kita menuliskan bukti-bukti apa yang kita kerjakan secara benar, membuat portofolio dengan benar. Ya, ini yang kami inginkan, bahwa ini mudah-mudahan menjadi peringatan bagi saya sendiri dan juga bagi sahabat-sahabat sekalian, untuk kita selalu bekerja dalam koridor takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sisi lain juga Rasulullah SAW itu bersabda, sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, kamu semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Siapakah sesungguhnya pemimpin? Nah, ini yang kita harus bertanya begitu. Siapakah sesungguhnya pemimpin itu? Ya. Nah, apakah pemimpin itu hanya seperti contohnya Ustadz Mohan yang sebagai pemimpin di DPR? Apakah siapa? Yai Supri misalnya. Kalau di dalam manajemen korporasi yang disebut pemimpin itu adalah orang yang selalu bisa mempengaruhi orang lain, tetapi pengaruh itu diharapkan untuk menjadikan pengaruh yang baik. Pengaruh yang baik itu sendiri harus menjadikan pengaruh yang sukses. Pengaruh yang sukses itu harus menjadikan pengaruh yang berkembang. Jadi seorang pemimpin itu harus juga mengembangkan pemimpin, seperti halnya Rasulullah mengembangkan para sahabat menjadi pemimpin. Nah, dalam hal itu maka ada dua kekuatan pemimpin, yaitu yang pertama itu adalah kekuatan otoritas, yang kedua itu adalah kekuatan personal. Seorang guru yang bukan menjadi kepala sekolah, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi teman guru yang lain, dan dia menjadi panutan, ya, menjadi panutan guru yang lain. Nah, dia menjadi pemimpin. Nah, dalam konteks ini siapapun akhirnya harus memegang janji keagungan insaniah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu responsibility dan accountability. Jadi tanggung jawab dan tanggung jawab itu bukan hanya ada kepada pemimpin yang diberikan otoritas, tetapi setiap manusia yang dimana tadi sudah kita sebutkan dalam surat Al-Mudaththir bahwa kita semuanya bertanggung jawab. Nah, di dalam surat An-Nahl ternyata tidak cukup dengan tanggung jawab, tetapi kita harus bertanggung jawab. Nah, kalau ada orang yang salah di dalam kepemimpinan, misalnya di dalam organisasi ini, ada yang orang yang salah melakukan kesalahan di di lini depan, ya. Lalu banyak orang yang mengatakan bahwa pemimpinnya harus turun. Itu keliru. Karena apa? Kesalahan itu harus menjadi tanggung jawab orang itu. Tetapi pemimpin yang di atas itu akan menanggung tanggung jawab. Inilah yang ingin kami sampaikan pagi ini, bahwa dalam konteks kita bermuamalah, berkarya, kita berharap bahwa kita selalu lurus pada koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai pemimpin kadang-kadang kita memisahkan antara pekerjaan kita dengan ibadah kita, tetapi sesungguhnya itu tidak terpisahkan, dan itu semuanya adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan pada firman Allah pada surat An-Nahl, lalu kemudian juga di surat Al-Mudaththir, ya. Lalu kemudian juga dikatakan juga, ya, disabdakan juga oleh Rasulullah SAW bahwa tiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, kesimpulannya adalah mari kita selalu gabungkan antara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Ilmiah kita
belajar, kita menerapkan manajemen, teori-teori manajemen yang dikembangkan oleh orang-orang ahli alamiah, itu kita bergerak sebagaimana kita memiliki cara-cara local wisdom, dan dengan pikiran kita, dengan strategi, kemampuan kita, dan kemampuan kita itu sesungguhnya adalah suatu anugerah keagungan insaniah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilahiyah artinya adalah kita selalu terkait. Jadi routernya apa ya? Jadi kalau wifi itu kan ada apa nih itu? Iya, di wifi itu kan ono ini apa itu istilahnya itu routernya ya. Jadi itu pusat kunjere ya Gusti Allah. Jadi supaya kita semuanya bisa bekerja dengan nyaman, aman, dan mari kita sekali lagi kita selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada Amirul Mukminin. Nah, di dalam konteks sekarang ini masa PSBB, monggo kita semuanya taat kepada pemerintah, dan kita selalu bergerak bersama-sama, dan kita mendukung program-program pemerintah, dan juga mendukung dawuh para yai, para ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan kita semuanya selalu sehat walafiat, dan selain itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah Covid-19. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan semuanya menjadi ibadah yang barokah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya selalu diberi kesehatan, dan kita semuanya diberikan rezeki yang melimpah, dan tentu kita semuanya selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk para pengurus masjid Hidayatullah, kami apresiasi dan kami doakan semoga panjenengan semuanya selalu sejahtera, dan panjenengan semuanya selalu istiqomah, dan insya Allah masjid ini menjadi masjid tempat kita belajar, tempat kita beribadah, dan menjadi pusat peradaban Islam di Blitar Raya ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Insya Allah waktu mendatang kita akan selalu berjumpa, dan kita akan selalu berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.